Kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita dari yang dikirimkan oleh Sadega atau Ega, yang mungkin beberapa waktu lalu dia mengirimkan cerita tentang tersesatnya saudaranya di hutan pedalaman Papua. Nah, teman-teman, kali ini dia kembali mengirimkan cerita, yaitu cerita terkait ketika dia menerima orderan fiktif dari sebuah jalan di pinggiran kota Tasikmalaya. Lalu seperti apa orderan fiktifnya dan bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri R. Taufik di Rumah Gudang Misteri. Kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita dari yang dikirimkan oleh Sadega atau Ega, yang mungkin beberapa waktu lalu dia mengirimkan cerita tentang tersesatnya saudaranya di hutan pedalaman Papua. Nah, teman-teman, kali ini dia kembali mengirimkan cerita, yaitu cerita terkait ketika dia menerima orderan fiktif dari sebuah jalan di pinggiran kota Tasikmalaya. Lalu seperti apa orderan fiktifnya dan bagaimana ceritanya? Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Rumah Gudang Misteri.official. Dan tanpa beberapa waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat di kota Tasikmalaya. Rintik hujan mulai turun membasahi aspal, menambah syahdu suasana malam. Ega, seorang pengemudi ojek online, masih berkeliaran mencari penumpang. Sudah 3 jam ia belum mendapatkan orderan sama sekali. Baterai ponselnya tinggal 20% lagi. Dan perutnya sudah berbunyi, berdemo minta diisi. Aduh, apes banget malam ini, gumam Ega sambil mengusap layar ponselnya. Tiba-tiba sebuah notifikasi orderan muncul dari sebuah jalan di pinggiran kota Tasikmalaya, tujuan ke arah pusat kota. Jalan itu terkenal agak sepi dan banyak rumah-rumah tua, apalagi sudah larut malam. Tapi Ega sudah putus asa. Bismillah, mudah-mudahan ini rezeki anak soleh, katanya sambil menekan tombol terima. Ia melaju perlahan menembus rintik hujan sampai di lokasi penjemputan. Jalan Setiawargi tampak remang-remang. Hanya ada beberapa lampu jalan yang berkedip-kedip. Sisanya gelap gulita. Rumah-rumah di sana terlihat kuno dengan halaman yang ditumbuhi semak belukar tinggi. Di depan sebuah rumah tua yang paling gelap, seorang wanita berdiri. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Mengenakan gaun putih panjang yang sedikit kusam. Ia tidak menggunakan masker. Dan Ega bisa melihat samar-samar wajahnya yang pucat.
Ada aura aneh yang menyelimuti wanita itu. Tapi Ega mengabaikannya. Mungkin karena kedinginan atau kecapean, pikirnya. "Mbak, ojek?" tanya Ega sambil menepikan motor. Wanita itu hanya mengangguk pelan, tanpa suara. Ia langsung naik ke jok belakang tanpa banyak bicara. Ega merasa sedikit tidak nyaman. Biasanya penumpangnya akan setidaknya menyapa atau bertanya sedikit. "Mau langsung jalan, Mbak?" Ega mencoba memulai percakapan. Lagi-lagi hanya anggukan pelan. Ega akhirnya menyerah dan mulai melajukan motornya. Selama perjalanan, tidak ada sepatah kata pun keluar dari penumpang yang di belakangnya. Ega melirik spion sekali-kali, tapi yang terlihat hanya bayangan rambut panjang yang berkibar-kibar. Aroma melati yang samar-samar tercium membuat bulu kuduk Ega merinding. Mungkin parfumnya. Hibur Ega dalam hati, mencoba menepis pikiran-pikiran aneh. Ketika sampai di jalan raya yang lebih ramai, Ega merasa sedikit lega. Tapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Saat ia menoleh ke spion lagi, ia melihat mata wanita itu merah menyala dan menatap lurus ke arahnya. Jantung Ega berdebar kencang. Ia segera memalingkan wajah, mencoba fokus ke jalan. "Teh, kita sudah sampai di dekat tujuan," kata Ega. Suara sedikit bergetar dan hening. Ega memberanikan diri melirik spionnya lagi. Wanita itu masih di sana, tapi tatapannya semakin intens. Kini ia bisa melihat jelas wajah wanita itu di spion. Pucat pasi dengan senyum tipis yang terasa dingin. Mata merah menyala seolah menembus. "Teh," panggil Ega. Kali ini suaranya hampir tidak terdengar. Tiba-tiba Ega merasakan hembusan napas dingin di telinganya. "Terima kasih ya," bisik suara halus itu. Tepat di samping telinganya, bukan dari belakang. Ega terlonjak kaget. Ia refleks mengerem mendadak. Motornya oleng, hampir terjatuh. Ia menoleh ke belakang. Tapi di jok belakang itu sudah kosong. Tidak ada siapa-siapa. Wanita itu menghilang. Keringat dingin membanjiri tubuh Ega. Ia menatap sekeliling, tapi tidak ada tanda-tanda wanita itu. Ia segera menyalakan lampu hajat, lalu buru-buru menepikan motornya. Napasnya terengah-engah. Ia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa orderan tadi. Aplikasi menunjukkan orderan telah selesai dan bintang 5 sudah diberikan. Tapi yang paling aneh, nama penumpang itu adalah almarhumah Ningsih. Alamat penjemputan tertera sebagai kuburan Tua Setiawargi. Ega membaca lagi, memastikan ia tidak salah lihat. Kuburan Tua Setiawargi. Tubuhnya langsung lemas. Ia mengingat kembali rumah tua yang tadi. Ya, di belakang rumah itu memang ada sebuah pemakaman tua yang jarang terawat. Ia segera menghubungi pusat bantuan ojek online, menceritakan kejadian yang dia alami. Petugas customer service di ujung telepon terdengar bingung. Mereka mengatakan tidak ada riwayat orderan atas nama almarhumah Ningsih dan alamat
kuburan tua Setiawargi. Mereka juga menyarankan Ega untuk beristirahat. Ega tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tatapan mata merah menyala dan senyum dingin wanita itu. Aroma melati itu seolah masih tercium di hidungnya. Sejak kejadian itu, Ega tidak pernah mau lagi menerima orderan dari daerah Setiawargi setelah maghrib, apalagi di malam hari. Ia selalu teringat penumpang terakhirnya dari Setiawargi yang bukan berasal dari dunia ini. Sejak saat itu, setiap kali hujan turun di malam hari, Ega selalu merasa ada yang memperhatikannya dari jauh. Dan aroma melati samar-samar kembali tercium. Ia tahu mungkin penumpang terakhirnya itu hanya ingin berterima kasih, atau mungkin hanya ingin ditemani sebentar di tengah kesendiriannya. Oke teman-teman, begitu cerita horor dari yang dikirimkan oleh Kang Sadega TV terkait pengalamannya ketika menerima orderan fiktif yang dari sosok wanita. Terima kasih Kang Sadega sudah mengirimkan kembali ceritanya ke Rumah Gudang Misteri, dan ditunggu ya kalau misalnya Kang Sadega ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri. Kalian boleh percaya atau tidak, itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.